Salam, selamat pagi anak-anak. Selamat kita berjumpa di SBO dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, pagi hari ini Ibu ingin menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4 dengan judul Tuhan Selamatkan Kami. Itulah ya judul pagi hari ini, sangat unik ya. Judulnya merupakan permohonan ya supaya Tuhan menyelamatkan kita ya. Ya, ini adalah pembelajaran yang ke-9 dari pelajaran kelas 4 pendidikan agama Kristen. Nah, anak-anak, terlebih dahulu Ibu akan perkenalkan, nama Ibu Endang Sri Sundari. Ibu setiap hari mengajar di SDN Nginden Jangkungan 1 ya. Dan beberapa sekolah yang lain, antara lain SDN Klampes Ngasem 2, SDN Menur Pumpungan, dan SDN Pacar Keling 9. Itulah anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu Ibu memperkenalkan diri supaya kalian sayang kepada Ibu ya. Oke, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa ya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami dapat dipertemukan kembali secara online dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan bimbing dalam pembelajaran ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan kami dapat menerapkan pelajaran hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi ya. Pasti kalau kalian bisa menyanyikan lagu ini. Oke. Dia mengerti, itu judulnya ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang kita alami. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Puji nama Tuhan anak-anak, itulah lagu di mana kita selalu bergantung kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah penolong dan penyelamat kita. Anak-anak, sebelum kita membaca kitab suci dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, kita break sejenak, ya. Nanti kita sambung lagi setelah yang satu ini. Halo anak-anak, kita kembali ya, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini. Kita baca dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan, ya, yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang kembali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Danau Galilea itu terletak 230 meter di bawah permukaan air laut. Danau ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Angin selalu bertiup ke daerah-daerah di sekitar danau itu, sehingga kadang-kadang menyebabkan badai cukup hebat. Saat itu Yesus dan para muridnya bertolak menuju ke seberang danau untuk beristirahat, anak-anak, karena Tuhan Yesus habis melayani orang banyak, ya. Tuhan Yesus membaringkan diri di perahu bagian belakang dan tertidur. Tak lama kemudian datanglah angin badai dan perahu yang ditumpangi Tuhan Yesus dan para murid itu oleng, anak-anak, ya. Kalau olengnya seperti ini, nah ini sangat menyenangkan ya anak-anak ya, sangat menyenangkan, menggembirakan dilihat ya. Tetapi kalau olengnya seperti ini ya, menakutkan, ke sana kemari. Nah itu pasti menakutkan, dan perahu para murid saat itu hampir tenggelam. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, merasa panik luar biasa, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan berat hati mereka membangunkan Tuhan Yesus yang pada saat itu tertidur lelap. Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin badai itu. Lalu berhentilah angin badai dan danau menjadi tenang kembali. Tuhan Yesus berkata pada para muridnya, "Mengapa kamu takut?" Nah, kalau kalian menerima pertanyaan seperti ini, "Mengapa kamu takut?" Apa yang akan kalian jawab? Ya, oke, kita lanjutkan. Bayangkan anak-anak ya, seandainya kita berada di posisi para murid-murid saat itu, ya, di posisi para murid saat itu, apa yang dapat kita lakukan? Ya, tentu kita akan kebingungan dan ketakutan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Bingung, takut, seperti itu ya. Nah anak-anak, para murid saat itu yang sedang merasa ketakutan meminta tolong kepada Tuhan Yesus supaya badai itu berlalu, dan Tuhan Yesus melakukan pertolongan. Pelajaran firman Tuhan kali ini memberi pengertian atau pemahaman kepada kita semua bahwa Tuhanlah andalan kita, Tuhanlah penyelamat kita, Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu demi kebaikan manusia, gitu ya. Dalam kehidupan ini kita tidak akan sanggup berjalan seorang diri menurut logika dan pikiran kita sendiri, anak-anak, tanpa campur tangan Tuhan, ya. Anak-anakku yang baik, yang diberkati Tuhan, tidak ada orang yang sanggup menolong dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Hanya Tuhan yang sanggup menghentikan badai hidup kita. Ketika mengalami ketakutan, pernah kan kalian mengalami ketakutan? Ya, pasti ya, setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. Ingatlah, Tuhan Yesus ada bersamamu, ya. Jangan takut lagi karena ada Tuhan beserta kita. Immanuel, begitu ya. Dia yang menyelamatkanmu. Dapat kalian perhatikan pada cerita Alkitab yang sudah kalian baca tadi, ya. Para murid meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Itulah tandanya atau suatu contoh tentang kebergantungan mereka atau kebergantungan para murid itu kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita yang hidup di zaman milenial ini. Coba kalian perhatikan ya, gambar itu ya. Itu adalah orang-orang yang hidup di zaman milenial ya. Di zaman milenial artinya zaman modern yang penuh dengan variasi kehidupan ya. Dan lebih banyak mereka orang-orang di zaman ini melakukan kejahatan, anak-anak ya. Itu perlu kita sadari. Namun kalian sebagai anak-anak Tuhan diharapkan untuk tetap setia mengiring kepada Tuhan, setia mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat kita ya. Kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri.
tetapi andalkanlah Tuhan. Hiduplah senantiasa bergantung kepada Tuhan. Ya, bergantung kepada Tuhan berarti menempatkan Tuhan pada posisi utama dan terutama di dalam hidup kita. Ya, kita mengutamakan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala macam aktivitas supaya Tuhan menolong dan memberkati kita dalam segala aktivitas. Itu ya anak-anak ya, ingat itu. Oke, anak-anakku, sebagai kelanjutan kita break sebentar ya, dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Belajar dari rumah bersama guruku. Kita kembali ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan materi tentang bergantung kepada Allah itu seperti apa. Nah, Ibu akan memberi satu contoh ya. Coba kalian perhatikan, Ibu akan menulis di papan tulis ya. Ibu akan menulis di papan tulis supaya kalian memahami seperti apa bergantung kepada Tuhan itu ya. Seperti apa kata bergantung itu ya. Nah, ini umpamanya ya anak-anak ya. Nah, ini umpama saja ya. Ibu tidak bisa menggambar yang bagus ya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus umpama ya. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Nah, memiliki kuasa. Nah, kemudian Tuhan Yesus adalah Sang Penolong. Nah, ya. Tuhan Yesus adalah penyelamat. Nah, ya. Nah, seperti ini. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Nah, anggaplah ini manusia, ya. Anggaplah ini manusia. Saya gambar kecil supaya kalian lebih memahami bahwa ini adalah manusia, gitu ya. Oke. Nah, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan ya. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Itu artinya dia menyandarkan diri ya. Kalian tahu menyandarkan diri itu seperti ini ya anak-anak. Ketika kalian melihat si adik bayi atau baby sedang menyusu atau sedang netek sang ibu ya, itu bersandar melekat gitu ya kepada di tubuh ibunya gitu ya, itu melekat ya, dan dia pasrah ya, menyerah ya kepada apa yang dilakukan ibunya ya. Tentu saja ibunya melindungi. Demikian juga Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang terbaik buat hidup kita. Tuh ya, melakukan hal yang terbaik buat hidup kita, dan kita mengandalkan Tuhan ya. Mengandalkan. Nah, mengandalkan Tuhan. Jadi kita menganggap diri kita rendah, anak-anak rendah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Nah, itu adalah mengandalkan ya. Jadi segala sesuatu kita mampu atau kita miliki kemampuan itu karena Tuhan, karena kuasa Tuhan ya. Demikian juga kita bergantung. Nah, bergantung ini hampir sama maknanya dengan kata mengandalkan ya, mengandalkan ya. Bergantung ini sama dengan maknanya dengan mengandalkan. Jadi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan itu demi kebaikan kita, itu pasti ya. Nah, jadi itulah bergantung kepada Tuhan ya. Bergantung kepada Tuhan artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan bagaimana Tuhan membentuk diri kita ya, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan
dan kita masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan di surga nanti, gitu ya. Jadi anak-anak itulah artinya bergantung ya, mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Saya harap anak-anak semua dapat mengerti ya tentang kata bergantung dan menempatkan Tuhan pada posisi yang utama. Jadi kita dalam segala segi kehidupan kita mau mengutamakan Tuhan ya. Oke anak-anak, dalam segala aktivitas kita berserah kepada Tuhan dan kita meyakini Tuhan turut campur tangan. Nah anak-anak, kita lanjutkan sebagai akhir dari pembelajaran kita, yaitu sebuah kesimpulan di mana dalam pembelajaran ini kita meyakini Tuhan Yesus adalah penolong dan penyelamat kita. Oleh karena itu kita layak bergantung kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran ini, Ibu ingin memberi tugas kepada kalian ya. Carilah 5 contoh dalam Alkitab ya yang menggambarkan kebergantungan manusia kepada Allah. Jadi carilah cerita-cerita dalam Alkitab yang menggambarkan ketergantungan manusia kepada Tuhan. 5 contoh ya. Tulislah di dalam buku tulismu dan selesaikan dengan baik, lalu serahkan kepada guru agamamu supaya kalian mendapat penilaian ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa ya. Seperti biasa, tutup mata, lipat tangan, kita menggunakan sikap tubuh yang baik di hadapan Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami yakin Engkau sudah ambil pucuk pimpinan dalam pembelajaran ini dari permulaan sampai akhirnya. Dan Tuhan, berikanlah hikmat-Mu supaya kami memahami firman Tuhan kali ini, dan dengan pimpinan Roh Kudus kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Jadikan kami anak-anak yang kuat, yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran pagi hari ini. Ibu berharap kalian bisa mengingatnya dalam hidup kalian sehari-hari dan melakukannya dalam hidup sehari-hari ya. Tentu saja kalian harus memohon pertolongan Roh Kudus supaya Roh Kudus membantu untuk membimbing kalian dalam melakukan hal yang benar ya. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan ya supaya kalian lancar dalam mengikuti pembelajaran bersama gurumu secara online ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Belajar dari rumah bersama guruku.